Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Roh Kudus. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang video yang lagi viral saat ini. Bagaimana kita mengenal seorang almarhum Ustadz Yahya Waloni. Beliau adalah katanya mantan pendeta dan menjadi seorang mualaf dan diangkat menjadi Ustadz. Dan saudara-saudara, kita sudah menyaksikan tadi videonya bagaimana detik-detik yaitu Ustadz Yahya Waloni menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, jadi kala ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Yesus pernah berfirman, jika seseorang menghujat Roh Kudus, maka dosa mereka tidak akan terampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Cerita di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus pun bisa mengampuni perempuan-perempuan yang datang kepadanya, walaupun orang tersebut adalah orang-orang jahat. Seperti yang disalibkan di sebelah kanannya adalah mantan perampok dan sangat begitu ngeri. Tapi ketika orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus yang disalibkan percaya kepada Yesus, rendah hati, maka Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus mengampuni dosa orang-orang sebesar apapun dosa mereka yang mereka perbuat di masa lampau ketika mereka datang rendah hati minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tapi dosa yang tidak bisa terampuni adalah dosa ketika seseorang menghujat Roh Kudus. Dan kita tahu Ustadz Yahya Waloni sudah tahu tentang kebenaran dan telah pernah mengecap firman kehidupan di dalam kekristenan, tetapi dia malah berani menghujat Roh Kudus. Harapan dan doa-doa kita agar beliau diberi tempat yang terbaik, tetapi apa boleh daya, maut telah mengakhiri hidupnya, tentunya beliau akan menerima apa yang layak dia terima sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Silakan teman-teman menilai ya apa yang saya katakan itu kembali kepada kita, tapi menurut pengetahuan yang saya ketahui bahwa penghujat, khususnya yang menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Dan kita turut berbelasungkawa ya akan kejadian ini. Semoga keluarga dan orang-orang yang mengasihi dia diberi kekuatan dan penghiburan agar mampu menjalani kehidupan ini dengan baik ke depannya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita selalu bangga untuk mengiring Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai karena popularitas, jangan sampai keadaan dunia ini membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang murtad, yang bahkan menghujat Tuhan Yesus dan bahkan Roh Kudusnya. Saudara-saudara, Yesus memberikan jaminan bagi kita dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan Yesus anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya mau katakan kepada kita, Yesus itu adalah Tuhan yang harus kita ikuti. Tuhan Yesus bukanlah ilah lain sehingga disebut sebagai berhala, karena Tuhan Yesus datang dari Bapa yang tak nampak, yang tak kelihatan, yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah menghampiri ataupun melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Yesus anak Allah, menyatakan siapa itu Bapa. Dan Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Yesus juga katakan bahwa barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah firman yang telah jadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bukanlah ciptaan, tetapi firman itu adalah yang menciptakan, yang menjadikan segala sesuatu yang tak ada menjadi ada. Dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia, tidak mengenal dia. Tetapi orang-orang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, mereka yang percaya kepadanya. Saudara dan saya yang percaya dan menerima Yesus, menjadikan dia Tuhan, membuat Yesus mengizinkan Yesus mengendalikan kehidupan kita, kita patuh, kita tunduk, kita mengikuti perintahnya, maka kitalah anak-anak Allah, ahli-ahli waris yang akan mendapat bagian dalam janjinya di dunia ini dan di surga kelak yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.